May I be free from enmity and danger. May I be free from mental suffering. May I be free from physical suffering. May I take care of myself happily. May my parents, teachers, relatives, and friends, fellow Dharmafarers, be free from enmity and danger. Be free from mental suffering. Be free from physical suffering. May they take care of themselves happily. May all yogis in this compound be free from enmity and danger. Be free from mental suffering. Be free from physical suffering. May they take care of themselves happily. May all monks in this compound, novice monks, laymen and laywomen disciples, be free from enmity and danger. Be free from mental suffering. Be free from physical suffering. May they take care of themselves happily. May our donors of the four supports be free from enmity and danger. Be free from mental suffering. Be free from physical suffering. May they take care of themselves happily. May our guardian devas in this monastery, in this dwelling, in this compound, may the guardian devas be free from enmity and danger. Be free from mental suffering. Be free from physical suffering. May they take care of themselves happily. May all beings, all breathing things, all creatures, all individuals, all personalities, may all females, all males, all noble ones, all worldlings, all deities, all humans, all those in the four woeful planes, be free from enmity and danger. Be free from mental suffering. Be free from physical suffering. May they take care of themselves happily. May all beings be free from suffering. May whatever they have gained not be lost. All beings are owners of their karma. In the eastern direction, in the western direction, in the northern direction, in the southern direction, in the southeast direction,
in the northwest direction, in the northeast direction, in the southwest direction, in the direction below, in the direction above. May all beings, all breathing things, all creatures, all individuals, all personalities, may all females, all males, all noble ones, all worldlings, all deities, all humans, all those in the four woeful planes. Be free from enmity and danger. Be free from mental suffering. Be free from physical suffering. May they take care of themselves happily. May all beings be free from suffering. May whatever they have gained not be lost. All beings are owners of their karma. As far as the highest plane of existence, to as far down as the lowest plane. In the entire universe, whatever beings that move on earth, may they be free from mental suffering and enmity. May they be free from physical suffering and danger. As far as the highest plane of existence, to as far down as the lowest plane. In the entire universe, whatever beings that move on water, may they be free from mental suffering and enmity. May they be free from physical suffering and danger. As far as the highest plane of existence, to as far down as the lowest plane. In the entire universe, whatever beings that move in air, may they be free from mental suffering and enmity. May they be free from physical suffering and danger. May I be free from enmity and danger. May I be free from mental suffering. May I be free from physical suffering. May I take care of myself happily. May my parents, teachers, relatives, and friends, fellow Dhammafarers, be free from enmity and danger. Be free from mental suffering. Be free from physical suffering. May they take care of themselves happily. May all yogis in this compound
Be free from enmity and danger. Be free from mental suffering. Be free from physical suffering. May they take care of themselves happily. May I be free from enmity and danger. May I be free from mental suffering. May I be free from physical suffering. May I take care of myself happily. May my parents, teachers, relatives, and friends, fellow Dhammafarers, be free from enmity and danger. Be free from mental suffering. Be free from physical suffering. May they take care of themselves happily. May all yogis in this compound be free from enmity and danger.
Selanjutnya kita akan melakukan permohonan di Sarana Pancasila, dibuka bukunya halaman 53. 53. Anda mayang Pancasila aradana karomase mayang bante te sarane nasaha Pancasila niyacama detiampe mayang bante te sarane nasaha Pancasila niyacama tatiampe mayang bante te sarane nasaha Pancasila niyacama Yamahang wada mitang wadetha amabante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gak maknang paripunnang. Amabante. Panatipata werakmani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami.
adinadana, weramani sikkhapadang samadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Kame sumiccacara, weramani sikkhapadang samadiyami. Kami sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada, weramani sikkhapadang samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya majapamadatthana, weramani sikkhapadang samadiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Imani pancasikkhapadani, silena sukating yanti. Apoga sampada, silena nibbuting yanti. Tasma silang wisodaye. Amabante Sadu Sadu Sadu. Selanjutnya kita buka halaman 63. Kita akan melakukan permohonan parita kepada Bhikkhu Sangha. Nanti setelah bahasa Pali diterjemahkan bahasa Indonesianya. Anda mayang paritaradana karomase vipate pate bahaya sabha sampati sedia sabha dukkha vinasaya paritang brata manggala vipati pati bahaya sabha sampati sedia sabha baya vinasaya paritang bruta manggala vipati pati bahaya sabha sampati sedia sabha roga vinasaya paritang bruta manggala. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua derita, sudilah membacakan parita pemberkahan. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua rasa takut, sudilah membacakan parita pemberkahan. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua penyakit, sudilah membacakan parita pemberkahan.
Ya, Romo Romani, Bapak Ibu sekalian, sikap Anjali, dengan kebajikan dilakukan, sikap tenang, kita angkat hati atau sekali dan pada yang 100 hari kepada yang Dharma dan 40 hari kepada yang mereka, semoga dengan Tuhan kebajikan adalah yang keluarga khususnya dan kita semua sama pada kondisikan jasa kebajikan kepada yang Bapak Dharma dan yang IPK. Semoga ini yang ya dan lain bagian pakai tindakan selalu kekuatan khususnya dan kita semua memahami mengerti hakikat ini bahwa sesuatu itu pasti berlangsung dan hakikatnya dimana ada kelahiran pasti kebaikan hingga Andamayang Buddhasa Bhagavato Bhagavana Makaram Karo Mase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Yatapi sila Wipula nabhang ahajapapata samanta anupariyeyung nipotentha jatutisa ewang jara jamajuca adhiwatanti panino khatiye pramane weste sode canda lapukuse nakinci pariwajeti sabamewa bhimadati natathahatinang bumi narathanang napatiya nacapi mantayodhena
สักกะเจตุงทะเนนวะตัสมาหิปันดิโตโปโสสัมภัสสังอัตถมัตตโนพุทเทธัมเมจะสังเฆจะทีโรสัทธังนิเวสเยโยธรรมจาริกายเยนะวาจายาอุตเจตัสสะอิเทวนังปัสสังสันติเปจะสักเกปัมโมดติติ เอวัมเมสุขัง เอกังสมัยยังภะคะวาสาวาทิยังวิหารติเจตวันเนอันนาถปินดิกัสสะอาราเมตัตระโคภะคะวาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติภัตตันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุงภะคะวะเอตตะโวจะโอปาดาวะภิกขเวตถากตานังอนุปาดาวะตถากตานังทิตาวาสาธาตุธัมมาทิทัตตาธัมมนิยามัตตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตอภิสัมปุชติอภิสัมเมติอภิสัมปุชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิขติเดเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปปาดาวะภิกขเวตถากตานังอนุปาดาวะตถากตานังทิตาวาสาธาตุธัมมาทิตัตตาธัมมนิยามัตตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตอภิสัมปุชติอภิสัมเมติอภิสัมปุชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิขติเดเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปปาดาวะภิกขเวตถากตานังอนุปาดาวะตถากตานังทิตาวาสาธาตุธัมมาทิตัตตาธัมมนิยามัตตาสัพเพธัมมาอนัตตติตังตถาคตอภิสัมปุชติอภิสัมเมติอภิสัมปุชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิขติเดเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาจติอุตตานิกโรติสัพเพธัมมาอนัตตติอิดะมาโวจะภะคะวะอัตตมนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตัง
อาภินันดุนติ อนิจจา วัตสังขาราโอปาดวยธรรมิโนโอปัจจิตวานิโรชันติเตสังวุปัสสมโมสุโขสัพเพสัตตามรันติจะมาริงสุจะมาริสาเรตเทวาหังมาริสามินาทิเมเอทะสังสยโย อนิจจา วัตสังขาราโอปาดวยธรรมิโนโอปัจจิตวานิโรชันติเตสังวุปัสสมโมสุขโขสัพเพสัตตามรันติจะมาริงสุจะมาริสาเรตเทวาหังมาริสามินาทิเมเอทะสังสยโย อวิชชาปัจจยา สังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนังสลายตนะปัจจยาภัสโสภัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาดานังอุปาดานปัจจยาภาวะภาวะปัจจยาจาติจาติปัจจยาจารามรณังโสกัปปาริเดวะดุขาโดมานาสุปายาสะสัมภวันติอวเมตาสเกวลาสดุขาคันดาสะสมุดยโยโหติอวิจจายาเตวะอาเสสวิรากานิโรธาสังขาระนิโรธสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรธนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรธสลายตนะนิโรธาภัสสะนิโรธปัสสะนิโรธาเวทนานิโรธเวทนานิโรธาตัณหานิโรธตัณหานิโรธาอุปาดานนิโรธอุปาดานนิโรธาภวะนิโรธภาวะนิโรธาจาตินิโรธจาตินิโรธาจารามรณังโสกัปปาริเดวะดุขาโดมานาสุปายาสะนิโรชันติเอวเมตาสเกวลาสดุขาคันทัสสะนิโรธโหติ ตุวัตตุสัพพะ มังกลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะ
สัจจะโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกัลลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัจจะโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกัลลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัจจะโสทิภวันตุเต Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan membacakan Tirokuda Sutta, dibuka halaman 191. Buku Parita Biru halaman 191. Cukup bahasa Palinya saja. Handamayang Tirokuda Sutang Ambanamase Kode Sute Tante Sangge Sengka Sake Suca Dwara Baha Sute Tante Agantwa Nasakanggara Pahite anapananhi kajaboje upatite nate sangko cisarati satanang kamamapacaya ewang dadante natena Yehonti anupangkapa ajing panitang kalena kapiyang panabojana idang wanyatina otu sukita hontu nyatayo te cata tata magantwa nati peta samagata pahute annapanani sakacang anumodare jirang jiwantu nonyati Yesang hetu labanan he ahakan cakata puja dayaka ca anipala nahitata kasih ati goraketa nawijati wajista adisainati dene nayam penti peta kalakata tahing unname udakang wuttang yatane nang pawatati ewa mewa ito dinang petanang upakapati yata wariwarapura paripurenti sagara ewa mewa ito dinang petanang upakapati ada sime akasime nati mita sakacame petanang dakinang daja pobe kata manusara nahiru nang wasoko wa
Yawanya paridewana natang peta namataya ewang teta tenatayo ayan cakoda kena dena sanggahi supati teta degaratang hitayasa tanaso upakapati sanyati dhammo cahaya nidasito petana puja cakata ulara balanca biku namanu padena tunghehi punyang pasutang anapakan ya. Selanjutnya kita akan meditasi yang akan dipimpin oleh Bhikkhu Sangga. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, telah membacakan parita, saatnya kita melakukan cita bawana, baik yang duduk bersila maupun duduk di kursi. Tegakkan badan direlaksasikan, batin diheningkan, ditenangkan. Setelah duduk dengan rileks, ikutin kalimat berikut. Semoga saya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari iri dan dengki, bebas dari kerisauan. Semoga saya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari iri dan dengki, bebas dari kerisauan. Semoga saya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari iri dan dengki, bebas dari kerisauan. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari iri dan dengki, bebas dari kerisauan. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari iri dan dengki, bebas dari kerisauan. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari iri dan dengki, bebas dari kerisauan. Ulangi kalimat ini dalam batin masing-masing.
Tabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Cita bawana selesai. Sadu, sadu, sadu. Cek. Selamat pagi, menjelang siang, namo buddhaya. Ya, baru saja kita selesai rangkaian bacaan berita bagus meditasi. Hari ini dalam rangka memperingati 130 hari 130 hari ya mendiang Bapak Ruslan Gunawan, karena saya dapat info meninggal 1 bulan lebih dulu dari Ibu Eka. Kemudian 100 hari mendiang Ibu Eka Jandani Suryadi. Ya. Ya, saya kenal dengan mendiang Bapak Ruslan Gunawan, ya, biasa dipanggil Bapak Dharma, dan juga bukan ya. Oh gitu. Oh, maaf ya. Tapi ini BK yang suaminya mendiang Pak Dharma ya. Oh, ya, mohon maaf ya. Jadi hari ini berapa hari ini yang Pak Ruslan ini? Gak ada info ini. 2 tahun ya, nggak ada info. Soalnya nggak ada info nih. Ya, jadi ini Patidana peringati 20 tahun mendiang Bapak Ruslan Gunawan dan 100 hari mendiang Ibu Eka Jandani Suryadi. Para Romo Ramani, Bapak sekalian, ya di dalam Dharma ya itu disebutkan bahwa seseorang ketika meninggal hanya ada 4 yang akan terjadi yang muncul. Ini kepada siapa saja. Tidak peduli dia beragama Buddha atau tidak beragama sekalipun, apapun bangsanya, sukunya, status sosialnya, hal ini pasti akan dialami. Ya. Yang pertama, ya,
itu disebut dengan kama nimita. Nimita itu artinya gambaran, kama itu perbuatan. Perbuatan itu meliputi baik, tidak baik, meliputi perbuatan dalam pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Nah, ini yang biasa muncul ketika seseorang akan meninggal. Kama nimita, ya. Perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan yang disertai dengan niat, ya, baik dalam pikiran, ucapan, perbuatan, itu yang akan muncul. Yang kedua disebut dengan gati nimita, yaitu gambaran menjelang meninggal. Ya. Ini sebenarnya mirip-mirip. Yang pertama itu dia mengingat perbuatannya. Kalau yang kedua ini akibat dari perbuatannya. Ya. Kalau misalnya dia banyak berbuat baik, maka gambarannya yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang membahagiakan. Melihat istana, pokoknya dia begitu melihat gambaran batin itu, ya persis seperti orang mimpi begitu, dia merasa sukacita. Tapi sebaliknya, kalau dia perbuatannya yang tidak baik, ya, anggaplah melanggar 5 sila yang tidak baik, itu nanti gambaran batin juga yang tidak baik, sehingga dia ketakutan, gelisah, ya. Nah, yang pertama saya jelaskan lagi, itu dibagi menjadi 4. Ya, apa saja itu Bante? Yaitu seseorang ketika meninggal dia mengingat perbuatannya itu meliputi baik tidak baik, meliputi dalam pikiran, ucapan, perbuatan yang disebut dengan garuka kama. Perbuatan ini kalau dilakukan akibatnya sangat berat. Kalau yang baik apa? Kalau yang baik misalnya dengan praktek meditasi, praktek misalnya sila, ya. Praktek meditasi, praktek sila, ya, ini kalau dilakukan dengan maksimal, ya, sampai nanti muncul tahapan-tahapan kebijaksanaan, bisa mengarah kepada bebas dari kekotoran batin. Jadi misalnya seseorang dengan meditasi saja, anggap misalnya dia bisa mencapai konsentrasi tataran tertentu sampai yang disebut dengan jana. Nah, itu yang tadinya kalau nggak dilatih, kondisi batinnya misalnya tidak terkonsentrasi, dengan ini maka karma-karma buruk yang ringan, yang bukan yang berat, yang seharusnya berbuah bisa dihindari. Ya, ini yang kuat. Ya, tertinggi bisa mencapai tingkat sucian. Contohnya siapa yang seharusnya kalau ini tidak dilakukan bisa mengarah ke alam penderitaan, seperti halnya misalnya Dewa Data, Bante Dewa Data. Seandainya beliau tidak menjadi biku, tidak ketemu Sang Buddha, sudah dipastikan beliau akan terakhir dalam menderita, dalam neraka. Kenapa? Karena banyak membunuh. Sudah lebih dari 1000 orang. Tapi yang terkumpul di jari-jari itu memang baru 999. Karena awal-awal ketika membunuh jari-jarinya ditaruh begitu saja. Ya, misalnya mungkin di batu atau mungkin di dahan, tapi dimakan burung pemakan bangkai. Sehingga akhirnya beliau mengikat jari-jari itu, dibikin kalung. Makanya gelarnya itu si Untayan Jari. Nama aslinya sebenarnya bagus namanya. Orang yang tidak menteror, ahingsaka. Tapi nyatanya dia menteror. Ya. Ya. Sampai dia bertekad, hari ini kalau sampai mama saya sendiri yang datang akan saya bunuh untuk melengkapi 1000 jari. Karena dia perintah gurunya supaya nanti lulus. Jadi kalau sekarang tuh kayak sertifikat ijazah supaya dapat piagam dari gurunya, dia nanti akan lulus dari universitas. Tapi Sang Buddha melihat, wah ini kalau sampai yang bunuh ibunya,
dia hilang kesempatan untuk bisa mencapai tingkat kesucian. Jadi dicegah, jangan sampai membunuh ibunya. Ya, sang Buddha datang hari itu. Ya, dicegah. Ya, singkat cerita, beliau mencapai tujuan arahat. Ya, itu bisa dicegah. Itu hebatnya kebajikan. Nah, kemudian kalau sampai melakukan hal yang buruk, maka karma-karma baik yang lain itu kesempatan berbuahnya tertunda atau tergeser. Ya, contohnya siapa? Ya, jadi ya Anggulimala ya, bukan saya sebut ya tadi Dewadatta ya. Tadi yang pertama Anggulimala, Bante Anggulimala ya. Mohon maaf, ini Bante Dewadatta. Ya, kalau yang tadi saya cerita tentang Bante Anggulimala, ya, nama aslinya Ahingsaka. Kemudian yang ini adalah Dewadatta, ya. Nah ini karena dia melakukan karma buruk berat, memecah belah sangga, melukai seorang Buddha, maka dia karma-karma baiknya yang saat ini, yang jangan sila sebagai biku dan sebagainya, itu dia tergeser dulu. Yang berubah pertama adalah karma buruk beratnya. Dia harus terakhir dulu ke alam neraka paling berat, neraka Awiji. Apakah karma-karma baiknya yang lain itu tidak berfungsi? Tetap berfungsi, tapi dia tertahan dulu karena ada yang paling berat. Ya, diceritakan karena di akhir kehidupannya dia menyadari perbuatannya dan berlindung kepada Tiratana, ya, berlindung kepada Sang Buddha dan pada Sangga. Sang Buddha menyatakan dewa akan datang setelah dia terakhir dalam neraka, habis berbuat di situ. Akibatnya dia nanti ketika lagi sebagai manusia akan menjadi seorang paceka Buddha. Ya, jadi karena cita kasih Sang Buddha itulah dia udah tahu melihat ke depan. Ya, walaupun nanti pecah belah sangga menurut Sang Buddha, tapi akhirnya dia akan menyadari perbuatannya dan dia berlindung pada Tiratana. Karena dia berlindung pada Tiratana itulah, ya, penyadarannya itulah di masa datang dia akan mencapai kebuddhaan sebagai paceka Buddha. Nah, ini yang berbuah. Kalau dua hal ini tidak ada, ya, yang baik atau yang buruk, yang berat ini, maka yang berikutnya akan muncul ketika orang meninggal itu adalah disebut asanya kama, yaitu perbuatan menjelang meninggal. Nah, ini yang biasa dilakukan di negara-negara Buddhis termasuk di Indonesia. Kalau ada orang sakit, kita undang Bante atau keluarga itu sendiri atau undang wihara, baca berita bersama-sama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang sakit ini itu mengingat dhamma. Yang didengar tuh hanya kebajikan. Ya, ini penting sekali. Karena kalau sampai nanti menjelang meninggal itu yang tidak baik yang muncul, ya otomatis akan mengarah ke alam yang tidak baik. Tapi dengan adanya kebajikan ini, ya, dikondisikan hal yang baik. Apalagi ingat sebelumnya, oh iya ya, sebelumnya saya pernah ikut pebaca jadi semenera atau jadi biku sementara, atau sebelumnya saya pernah jadi atas selani, atau sebelumnya saya pernah ikut kegiatan sosial. Ketika baca itu dia langsung muncul lebih kuat, ya, karena dikondisikan, ya. Jadi sudah pernah sebelumnya. Jadi ini persis kalau ibarat pisau, parang itu karatan, sebenarnya udah pernah diasah, ya. Kalau orang mikir ngelihat nih karatan nggak bagus, tapi sebenarnya begitu diasah sedikit, karatnya hilang, sebenarnya itu udah tajam duluan, ya, persis begitu. Ya, jadi ini dikondisikan sehingga nanti diharapkan terkondisi terakhir yang lebih bahagia. Kalau dua hal ini tidak ada, yang berat kemudian yang menjalankan penting nggak ada, kemudian acina kama, ya, kama kebiasaan. Nah, ini yang akan muncul, nah, biasanya menjelang meninggal. Kemudian yang terakhir baru disebut dengan tata kama, ya. Jadi perbuatan yang hanya sekali-kali, jarang dilakukan. Nah, ini yang umum sebenarnya itu yang pertama dan kedua, itu yang umum, ya. Kalau yang baik dia ingat kebajikannya. Kalau yang buruk
Wah, itu benar-benar beda. Kalau zaman Sang Buddha itu seperti si Cunda penjagal babi. Karena kerjanya hanya menjaga babi, seminggu sebelum meninggal dia menderita seperti babi. Teriak-teriak ya. Kemudian meramalkan dia akan neraka wiji. Ya, tempat yang lain, kehidupan yang nyata kehidupan ini ada seseorang suka nyambung ayam. Ini kisah nyata ya. Ketika mau meninggal, mendiang ini itu berperilaku seperti ayam, mau berkokok. Jadi sampai ngedumel, ini kok lama sekali baru terang nih hari. Ya, itu apa? Nah ini karena dia mengingat perbuatan-perbuatannya sendiri. Ya, tapi kalau yang baik, nah bisanya yang muncul yang baik-baik juga. Ya, makanya banyak nanti dia senyum, ya, ingat hal yang baik. Kadang-kadang keluarga kecuali punya kemampuan bisa melihat, gak ada yang bisa lihat, hanya mendiang ini. Ya, orang yang akan meninggal yang lihat. Ya, kalau yang lihat yang baik-baik itu berarti dia mengingat perbuatan-perbuatan baiknya. Makanya untuk ini dikondisikan tadi yang nomor 2 itu salah satunya dengan membacakan perintah. Dibacakan perintah. Ya. Kalau misalnya nanti tanya umurnya panjang, berarti itu nanti menjadi tanaman karma baik. Jangan berpikir negatif, ngundang bante nanti supaya cepat meninggal ya, bukan begitu. Ya. Jadi kalau sakit nanti ngundang bante atau ngundang umat takut, wah. Nanti kalau ngundang bante, ngundang umat baca berita cepat meninggal. Jangan berpikir negatif begitu. Itu tujuannya supaya mengkondisikan karma baik. Ya. Bisa juga yang lain, misalnya apa? Pangsen. Ya, kalau orang sakit itu dikondisikan dana obat atau melepas kehidupan. Pangsen itu untuk memperpanjang umur. Diharapkan ada karma baik dari yang sakit ini, dia turut bercita, turut berbahagia. Yang diwakilkan oleh keluarganya, temannya, siapa saja, semoga turut berbahagia. Jadi melakukan kebajikan melalui pikiran. Nah itu nanti akan menjadi dasar supaya cepat sembuh, karma baiknya cepat berbuah, ya usianya panjang. Saya kira di masyarakat 4 hal ini yang paling umum. Pernah Bapak Ibu datang menjenguk orang yang sakit, yang mau meninggal, beberapa bulan, beberapa minggu. Sering? Pernah? Pernah nggak melihat wajah mereka itu berbeda dari biasanya? Pernah tidak? Perhatikan tidak? Ya, itu ada yang mukanya cerah, tapi ada juga yang mukanya tuh kok kayak kusut, kayak pucat. Nah, itu sebenarnya gambaran ya kealaman mau meninggal tuh biasa dilihat seperti itu. Bagi mereka yang punya kemampuan, nih saya kasih tahu ini ada indigo satu saya, yang sering itu kalau di daerah-daerah itu mukanya pucat. Nah, itu bante, itu gambaran kealamanan dia akan meninggal. Tapi ini bisa dicegah kalau dikondisikan. Ya, ada satu ketika seseorang ceritakan neneknya karena di tempat yang jauh, entah kenapa karena sakit akhirnya minta pulang dan terpulang ke kampung halaman. Nah, yang terpulang diceritakan memang wajah seorang ibu yang sudah tua ini, umur 80 ini, itu sudah berubah. Ya, mukanya sudah mulai pucat, wajah seorang meninggal. Nah, akhirnya apa? Dikondisikan itu berdana tanah. Karena ini punya tanah, nggak ada kebajikan yang bisa dilakukan. Wah, ini dikondisikan berdana tanah kepada sangga. Nah, berdana tanah ini didanakan bertekad bahwa ini bertanah untuk sangga. Kemudian begitu tahu muka ini sudah mulai pucat, ditanyakan, nanti kalau meninggal mau dikubur di mana? Nah, supaya nanti kalau sudah meninggal itu jelas ya, misalnya kuburnya di mana, itu sudah ada pesan-pesan terakhir. Nah, jadi beliau bilang mau dikuburnya di daerah sini, tapi dia harus bertekad. Ibarat tali, kalau bisa umur saya diperpanjang, semoga umur saya ditambah panjang. Nah, beliau bertekad begitu.
Dan ternyata itu sebenarnya udah diramalkan beberapa indigo, lebih dari satu indigo, bahwa akhir tahun waktu itu sekitar bulan Agustus, sekitar akhir tahun ibunya akan meninggal. Itu 2 orang indigo, ya, ramalannya sama. Tapi ternyata belakangan ramalan tuh meleset, ya. Tanya lagi sekitar Januari, Februari, Februari berikutnya, kenapa kemarin Dharma katanya ketemu meninggal, kok masih hidup? Malah mukanya tambah segar, tambah cerah. Ya, nggak diceritakan bagaimana sebenarnya. Nah, indigo ini bisa lihat, oh, karena ibu ini pernah bertekad semoga usianya tambah panjang berdasarkan kebajikan berdana tanah kepada Sangga. Oh, berarti sesuai dengan cerita dari keluarganya. Nah, itu hebat. Kan usia yang seharusnya meninggal itu bisa bergeser. Dan ini memang ada, ya. Di Suta-Suta itu, di Muta Kata itu, umur 7 hari itu bisa bergeser, itu juga ada. Di ramalannya 7 hari, ternyata bisa bergeser sampai 110 tahun. Itu ada di zaman Sang Buddha. Nah, Bapak Ibu, jangan anggap remeh, anggap kecil suatu perbuatan. Walaupun kelihatannya kecil, ya, jangan pernah anggap remeh. Ya, jadi kalau itu ditekadkan, hal-hal yang baik itu ditekadkan, dilakukan terus, maka akan bisa menjadi maksimal. Kebajikan inilah yang nanti akan mengarahkan kepada baik lahir dan bahagia, dan pasti kalau dilakukan dengan terus berulang, bertekad, kalau kita terbiasa melepas, memberi, ini sifatnya adalah altruisme, ketidakakuan, tidak ada keegoan, ya. Ini sifat-sifat seperti bodhisatta. Nah, nanti begitu mendengar dhamma, khotbah, praktekkan sila, meditasi, itu kan gampang mencapai tingkat-tingkat kesucian. Jadi gak usah heran kalau membaca di suta-suta, oh ini gampang sekali ya. Kalau khotbah satu suta, satu bait, syair, itu langsung mencapai kesucian. Karena sebelumnya sudah ada tanaman kebajikannya. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, ya, semoga dengan kebajikan yang kita lakukan pada hari ini, mendiang Bapak Ruslan Gunawan dan juga Ibu kita Yadani Suryadi mengetahui, melihat atau mendengar perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan khususnya oleh pihak keluarga, teman-teman kita semua di sini. Semoga mendiang bisa terlahir dalam yang lebih berbahagia dalam kehidupan sekarang, kelahiran demi kelahiran dalam mimpinya tiratana, semoga akhirnya mencapai kepentingan di pada masa datang. Pihak keluarga yang ditinggalkan atau teman-teman dari mendiang bisa memiliki ketabahan, memiliki pengertian pemahaman akan kehidupan ini, sehingga muncul inspirasi, termotivasi untuk kebajikan, untuk bekal dalam kehidupan datang yang pasti akan meliputi semua. Dan kebajikan itu juga semoga bisa mencapai kepentingan pada masa datang. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi Sata Bawantus. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, penyerahan Amisa Puja kepada Bhikkhu Sangga sebagai dana kebajikan dari keluarga. Kepada perwakilan keluarga kami persilahkan.
Selanjutnya, marilah kita melakukan upacara menuang air sebagai simbol pelimpahan jasa kebajikan kepada mendiang. Semoga jasa kebajikan ini menjadi sebab kebahagiaan dan kelahiran kembali yang baik. Ya, mari semuanya, baik pihak keluarga yang ada air maupun yang lain tidak ada air, dalam pikiran masing-masing, dalam hati masing-masing bertekad semoga jasa kebajikan ini yang telah dilakukan menjebak kepada mendiang, semoga mendiang berbahagia. Semoga leluhur yang lain diberikan karma ya, akan dituang, direnungkan dalam hati masing-masing. Wa riwaha pura paripurenti sekarang Dewa mewa itu dinang tanang upakapati icitang patitang tungkang kipeng mewa semi jatuh sabe purento sangkapa Dando panarasu yatham noi jyoti rasu yata Sabbi tiyo viwajantu sabarogo vinasatu mate bhavatwantarayo sukhi digayuko bhava abhiwadana silis sanicang wudha pacayino cataro dhamma wadanti ayu wanno sukhang balang sangkham hi supatitita Dika ratang hita yasa thanaso upakapati so nyati dhammo ca ayang nidasito peta napuja jakata ulara balan ca bhikkhu namanupadinang tung hehi punyang pasutang anapakan Rakantu sabba dewata sabba buddha nupawena soti hontu nirantarang hotu sabbang sumanggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nupawena soti hontu nirantarang hotu sabbang sumanggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nupawena soti hontu nirantarang. Sadu, sadu, sadu. Berikutnya kami persilakan kepada perwakilan keluarga untuk menyampaikan pesan atau kenangan bagi mendiang. Oh, dari pihak. Oh ya, saya mewakili dari Wihara Dhammaguna. Izin cara Bante. Yang kami hormati Bhikkhu Sangga, keluarga mendiang, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, terimalah salam dalam Dhamma dari saya, Sotiotu Namo Buddhaya. Saya atas nama pengurus Wihara Dhammaguna mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bhikkhu Sangga, keluarga dan seluruh umat yang pada hari ini dengan penuh kasih berkumpul untuk melaksanakan pembacaan Parita Patidana 100 hari mendiang Ibu Eka Jandani Suryadi. 100 hari telah berlalu sejak mendiang berpulang, namun kebajikan, ketulusan, serta jasa-jasa beliau
masih sangat kami rasakan hingga saat ini. Semasa hidupnya, mendiang Ibu Eka telah banyak berbuat kebajikan dan memberikan dukungan nyata bagi Wihara Dhammaguna, baik melalui dana materi, tenaga, maupun perhatian yang tulus. Semua itu menjadi warisan kebajikan yang sangat berharga bagi Wihara dan umat Dhammaguna. Melalui pelaksanaan Patidana ini, kita bersama-sama mempersembahkan dan melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah dilakukan hari ini kepada mendiang. Semoga kebajikan ini menjadi sebab dan kondisi yang baik bagi perjalanan kelahiran kembali beliau. Dengan penuh keyakinan kepada Tiratana, semoga mendiang Ibu Eka terlahir di alam bahagia, terbebas dari penderitaan, serta senantiasa terus bertemu dengan Dhamma hingga mencapai kedamaian sejati. Akhir kata, atas nama pengurus Wihara Dhammaguna, kami kembali mengucapkan terima kasih kepada Bhikkhu Sangha, keluarga dan seluruh umat yang telah berpartisipasi dalam kebajikan ini. Semoga semua kebajikan yang kita lakukan hari ini menjadi sebab bagi kebahagiaan dan kemajuan batin kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua berbahagia. Selanjutnya marilah kita menutup rangkaian acara dengan pembacaan Wandana. Pada Bante kami persilakan. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sebelum Bhikkhu Sangha meninggalkan ruangan Dhammasala, kita akan melakukan penghormatan kepada Bhikkhu Sangha. Saya akan memimpin dengan diawali kata Okasa. Okasa Vandami Bante. Abhiwadana sebisan yang buddha cataru mawaddanti ayuwanno sukhang bala. Sadu, sadu, sadu. Ya, umat tetap bersikap anjali, Bhikkhu Sangha akan meninggalkan ruangan Dhammasala. Mari kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada mendiang Ibu Eka dengan menundukkan kepala 2 kali. Mari.
Demikianlah rangkaian upacara pembacaan parita Patidana 100 hari kepada mendiang Ibu Eka. Semoga kebersamaan dan cinta kasih yang telah kita persembahkan bermanfaat bagi mendiang dan juga semua makhluk. Sabesata Bawantu Sukitata, semoga semua berbahagia. Kepada pihak keluarga dipersilakan untuk berdana makan kepada Biku Sangga.